there was a young girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and sisters were conceited and bad-tempered. One day, they were invited to a ball dance in a palace. With the help of very good mother, Cinderella managed to come to the palace. Nah, tahukah kalian termasuk ke dalam teks apakah potongan paragraf sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita masuk pada table of contents. Yang pertama adalah tujuan atau the purpose of narrative text. Yang kedua adalah jenis-jenis atau the types of narrative text. Yang ketiga adalah struktur atau the generic structure of narrative text. Dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan atau the language features of narrative text. Nah, sebelum masuk pada pembahasan table of contents, ada baiknya jika kita mengetahui what is narrative text. Narrative text is a type of text that tells a chronological story in the past tense. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat runtut dalam kalimat lampau. Naratif teks menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. So, what are the purpose of narrative text? The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Jika diartikan, tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. And then, let's talk about the types of narrative text. The first type is fairy tales. Biasanya pada bagian ini berisi tentang cerita dunia peri. The second is mystery. Di misteri ini biasa berisi tentang pemecahan masalah dari suatu misteri. Yang ketiga adalah science fiction. Biasanya berisi tentang cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Keempat adalah romance. Biasanya berisi tentang cerita romantis antara sepasang insan manusia. Yang kelima adalah horror stories. Berisi tentang cerita hantu atau segala hal yang menakutkan. Yang keenam dan ketujuh adalah adventure stories dan fables. Pada adventure story, cerita tentang petualangan. Sedangkan pada fables adalah cerita yang tokohnya hewan-hewan. Dan yang terakhir adalah folklore. Folklore merupakan cerita rakyat. Selanjutnya adalah generic structure of narrative text. Yang pertama adalah orientation. Orientation merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau yang biasa kita sebut dengan karakters, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau yang biasa kita sebut dengan setting. Yang kedua adalah complicate. Bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Complicate terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, rising action atau masalah mulai muncul, kedua, klimaks, puncak permasalahan, ketiga, falling action atau tensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Yang ketiga adalah resolution. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. And then the last one is language features of narrative text atau yang biasa kita sebut dengan kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama adalah menggunakan simple past tense.
Naratif teks biasanya menggunakan simple past tense karena akan menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi. For the example is, once upon a time, in a small village, there lived a kind, generous old man. One day, as he was walking through the forest, he stumbled upon a giant squish. Amazed, he inched closer. Nah, pada potongan teks di atas, terdapat bentuk past tense dari live menjadi lived, he is walking menjadi he was walking, inch menjadi inch. Yang kedua adalah menggunakan adverb of time. Adverb of time adalah kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, berapa lama dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. For the example, early morning, Sarah decided to go for a jog in the park. As she jogged, the sun began to rise, casting a golden glow over the trees. Later that day, she met her friends for lunch and shared her morning adventure with them. Yang ketiga adalah menggunakan adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti. Contohnya, the brave knight entered the dark, mysterious forest, ready to face any challenge that lay ahead. Pada contoh ini, terdapat kata sifat berupa brave, dark, dan mysterious yang memberikan pembaca gambaran yang lebih jelas tentang kepribadian kesatria serta atmosfer hutan. Yang keempat, menggunakan noun phrase. Noun phrase adalah kata yang berfungsi sebagai kata benda, bisa berupa tempat, orang, makhluk hidup, dan lain-lainnya. Contohnya adalah the bright morning sun cast a golden glow on the calm waters of the lake, creating a breathtaking view. Pada contoh teks di atas, terdapat beberapa noun phrase yaitu the bright morning sun and the calm waters of the lake yang membantu memberikan gambaran lebih rinci terkait suasana dan waktu dalam cerita. Mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. For the last, I want to say thank you very much and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.